menentukan tim pekerjaan proyek 2014 dengan dana desa. Saka dana daya, saya katakan dana desa Didi, bukan Didi Beres. Puluhan warga Sukobanah Daya, Kecamatan Sukobanah, Kabupaten Sampang bersama Jatim Corruption Watch dan Lembaga Swadaya Masyarakat menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang pada Rabu 5 Agustus 2020. Aksi tersebut merupakan bentuk kecaman terhadap pihak Kejari yang dinilai lamban menangani kasus dugaan korupsi Jatim selaku Kepala Desa Sukobanah Daya terkait dana desa. Para demonstran mengaku kesal lantaran terlapor belum juga diproses hukum oleh pihak berwajib. Muhammad Thohir selaku Korlap Aksi mengatakan seminggu yang lalu pihaknya telah melakukan audiensi namun tidak ditemui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sampang. Selain itu dikatakan pula bahwa telah terjadi tumpang tindih proyek dana desa tahun 2018 dengan APBD Kabupaten Sampang tahun 2014 yang dilakukan dengan sengaja. Pertama-tama perlu sekali lagi kami sampaikan bahwa kegiatan demonstrasi hari ini merupakan kegiatan yang kesekian kalinya kita lakukan di Kejaksaan Negeri Sampang. Kegiatan ini tidak akan pernah terjadi manakala kami sebagai masyarakat diberikan keleluasaan untuk bertanya, diberikan akses yang cukup untuk mengetahui sejauh mana sudah laporan yang kami sampaikan pada tahun 2019 kemarin ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sampang. Kita melapor pada Maret 2019. Sekarang sudah Agustus 2020. Cukup lama menunggu hanya pada persoalan sudah sampai sejauh mana. Persoalan yang ada di Sukobanah Daya ini bukan persoalan biasa. Ini indikasi korupsinya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Pertama, anggaran dana desa yang cukup besar, konon katanya tender. Yang ngambil tendernya, pemenang tendernya adalah CV Madura Perkasa. Bapaknya kepala desanya, direktur, CV-nya adalah anaknya. Pertanyaannya adalah, tender itu melalui apa? Ya, satu, kejanggalannya sudah jelas. Yang kedua, dari hasil penelitian penyelidikan ditemukan adanya tumpang tindih program dengan program lain. Belum lagi kualitas. Pertanyaannya hari ini, kok seribet itu ngurusi persoalan DD di Sukobanah Daya ini? Apa ribetnya? Sudah banyak persoalan-persoalan dana desa, indikasi-indikasi korupsi yang sebenarnya jauh lebih jelimet dari persoalan di Sukobanah Daya. Kenapa di Sukobanah Daya ini kok begitu lemot? Hari ini kami ingin meminta ketegasan kepada Kejaksaan Negeri Sampang melalui Pak Maskur selaku kepala. Kami sudah gerah dengan janji-janji yang selama ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Sampang. Baru 1 minggu yang lalu kami melakukan audiensi di Kejaksaan, tapi tidak ditemui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sampang. Apakah memang sudah tidak mampu menangani persoalan kasus di Sukobanah Daya? Jika memang tidak mampu, sampaikan, mundur, ngajukan mutasi. Ngapain lama-lama di Sampang jika keberadaan Pak Maskur ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat di Kabupaten Sampang? Kita ini masyarakat melapor. Baik, kita melalui jalur yang benar. Apa susahnya memberikan kepastian terhadap kita? Oh mas, penanganannya sudah sampai ini, penanganannya sudah sampai ini. Yang kita dapatkan hanya persoalan alasan-alasan. Masih ke inspektorat, masih nunggu ITS. Sementara sekarang sudah dari ITS sudah turun. Apalagi yang ditunggu? ITS mengatakan ada kerugian negara. Ya, hasil dari inspektorat ada kerugian negara. Nunggu apa lagi?
kemudian kita anarkis di bawah, masyarakat yang disalahkan. Ini persoalan kepercayaan. Sekali lagi kepada Bapak Maskur, Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, saya sekali lagi ingin meminta Bapak untuk berani menemui kita hari ini. Jika Bapak betul-betul seorang kepala yang jantan, yang betul-betul bertanggung jawab, mari temui kita hari ini. Kita hanya ingin bertanya, sejauh mana penanganan kasus di Sokobadadaya ini. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, Maskur, saat menemui massa menegaskan pihaknya tetap berkomitmen dalam menuntaskan kasus dana desa Sokobadadaya. Saat ini petugas hanya menunggu sinkronisasi hasil temuan tim ahli ITS dengan inspektorat untuk mengetahui besar kerugian negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Kuasa. Kita pada pagi menjelang siang ini semuanya dikasih kesehatan. Amin. Semuanya sangat semangat untuk menyampaikan aspirasinya bahwa apa yang kami laksanakan adalah semuanya diawasi oleh masyarakat, oleh LSM, dan juga KPH yang lain. Sehingga tidak ada alasan kami untuk bermain-main dalam satu pelaksanaan tugas kami. Khusus mengenai penanganan dana desa Sokobadadaya. Memang ini cukup lama. Cukup lama ini bukan kami maksud untuk mengulur-ulur atau memudah-mudah, apalagi untuk menyelamatkan seseorang. Tidak ada sama sekali niatan kami untuk itu. Tapi niat kami adalah hanya untuk menemukan fakta yang benar bahwa kita sebagai aparat penegak hukum, kita bekerja berdasarkan hukum. Saya kira teman-teman dari LSM di sini, saya kira mengerti bagaimana pembuktian untuk penanganan perkara ini. Begini Pak Kajari. Jadi kami kesini, oke lah, terima kasih atas penjelasan Bapak Kajari. Tapi kami minta satu alasan, kenapa sampai saat ini Bapak Kajari belum bisa menetapkan tersangka dengan bukti yang sudah dilakukan oleh penyidik. Kami bukan main-main untuk menetapkan tersangka. Lebih apa? Akibat hukumnya itu harus kami bertanggungjawabkan sampai dengan tuntas pidana. Kita tidak mau gegabah untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Semuanya harus melalui alat bukti. Di penyelidikan kami berusaha menemukan alat bukti yang untuk kita tingkatkan ke penyidikan. Begini Pak Yedi. Tunggu gantian kita ngomong. Ya. Panas-panas 2 jam tidak apa-apa. Iya. Biar sama-sama merasa berapa panasnya hati masyarakat sekarang. Iya. Untuk pelantikan salah satu jasa kita. Sehingga kami akan batasi waktunya. Bahwa kami telah melaksanakan penyelidikan. Kami itu berusaha untuk memperoleh alat bukti untuk membuktikan perbuatan melawan hukum dan juga menentukan kerugian negara. Kita sudah minta kepada Dinas PU untuk melakukan penghitungan. Ternyata berlarut-larut dan tidak tuntas. Sampai-sampai dengan proyek yang sebesar 600 juta. Kita tidak main-main. Kita minta perhitungan di ITS. Dan alhamdulillah perhitungan ITS tersebut sudah tuntas. Berapa kerugian negara ini ya? Itu sudah kita komunikasikan pada inspektorat untuk dihitung berapa kerugian realnya. Setelah itulah kami akan menentukan sikap. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terus berapa lama lagi? Pada beberapa waktu lalu sudah disampaikan secara kasus khusus dan kasih intel, dan kami telah berkoordinasi, telah berdiskusi dengan inspektorat untuk menentukan berapa jumlah kerugian negaranya, dan untuk menentukan sikapnya kami kelanjutan ke depannya. Apakah itu kita tingkatkan, apakah itu kita hentikan, itu adalah nanti setelah ada penentuan kerugian negaranya. Saya kira itu yang perlu dapat kami sampaikan.
mudah-mudahan dapat diterima. Pertanyaan Bapak Kejari, mau dilanjutkan atau dihentikan? Dalam kasus tersebut, pertama sudah jelas di situ ada kerugian negara pertama, kemudian ada pekerjaan yang ditenderkan kepada Siti Madura Perkasa, dan yang ketiga ada pemalsuan tanda tangan di situ. Apakah mungkin kasus ini akan dihentikan, Pak Kejari? Itu banyak pertimbangan yang kami harus pertimbangkan. Secara kuhab, apakah itu tidak memenuhi unsur atau gimana, Pak Kejari? Kami juga berpedoman bukan di luar KUHAP. Semua yang kami laksanakan adalah berdasarkan KUHAP dan juga undang-undang tindak pidana korupsi. Sehingga mana mungkin kami aparat penegak hukum bertindak di luar KUHAP. Saya kira itu yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Kami akan melaksanakan pekerjaan lainnya di kantor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.